terkait dengan jodoh yang dijemput dengan doa. Nah, karena hampir semuanya sedang menjemput jodoh, tapi tuh wani ngobrol, jadi we nggak doa ngumpul. Nah sekarang temanya berkaitan dengan mencari ketenangan jiwa dan hati dan jiwa. Nah ini menunjukkan bahwa kita yang hadir saat ini sedang tidak tenang hatinya, juga jiwanya. Nah mudah-mudahan nanti ini mewakili atas jawaban dan kondisi yang sedang ada. Kita langsung saja. Ada ayat yang populer. Ayat yang populer itu berkaitan dengan hati. Hati ini senantiasa berbolak-balik, makanya disebutnya kolbu. Kolbu itu kolaba yuqalibu kuluban. Kuluban itu adalah sesuatu yang sering terbolak-balik. Jadi hati itu kenapa dikasih nama kolbu dalam bahasa Arab? Karena sifatnya selalu berubah-ubah. Makanya kita meminta pertolongan kepada Allah supaya hati kita tetap satu, dalam satu tujuan, dalam satu ikatan. Tujuan kita adalah Allah, ikatan kita adalah Allah. Maka mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan semuanya niatnya karena Allah, tujuannya karena Allah. Ini ada satu doa yang paling banyak diungkapkan oleh Rasulullah, dan ini menjadi jawaban atas setiap kegundah-gulanaan jiwa kita. Doa ini adalah ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika, atau menggunakan kalimat Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika. Artinya Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, sabit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinika, atas agamamu. Jadi doa ini harus paling banyak disampaikan oleh teman-teman kapanpun, dimanapun. Doa ini tidak ada syarat apapun, tetapi doa ini adalah menunjukkan agar kita dimanapun selalu tetap dalam agama Allah. Dan agama Allah memerintahkan kita sabar, berarti kita harus sabar di mana saja. Kemudian kita minta kepada Allah agar tetap hati kita dalam agamanya. Jika agama memerintahkan kita selalu ikhlas, maka kita sejatinya sedang meminta ikhlas selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mudahkan. Ini pelajaran pertama, bahwa supaya hati kita tenang, jiwa kita tenang, perbanyaklah doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sudah dapat berapa hari ini? Allahumma ya muqallibal qulub sudah dapat berapa kali? Belum. Satu kali. Baru mulai hari ini, sore ini. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Teman-teman mau ketemu sama orang, Allahumma ya muqallibal qulub. Mau kerja, Allahumma ya muqallibal qulub. Sedang menghadapi komputer, sama tuh Allahumma ya muqallibal qulub. Pokoknya semuanya memperbanyak kalimat Allahumma ya muqallibal qulub. Termasuk naik motor tuh, hati-hati. Biar mata tetap ke tujuan. Ke jalan nabrak ya. Ayo ini ngali ke jalan, kita nabrak. Maka pastikan ketujuan kita, bismillahillah, sok dimulai dari sekarang. Ketemu saya, Allahumma ya muqallibal qulub. Saya juga begitu ketemu teman-teman, Allahumma ya muqallibal qulub. Terus nanti ketemu orang tua, Allahumma ya muqallibal qulub. Ketemu siapapun, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa? Agar tetap hati kita tenang. Kenapa banyak orang yang kalau ketemu orang kemudian dihina jadi sakit hati? Kenapa? Ini tahu nggak? Habis ini semenit, 2 menit, 3 menit, 1 jam, 2 jam ada yang menghina? Tahu nggak? Nggak tahu. Terus siapa nanti yang ngechat terus ngehina? Ada yang tahu? Kalau begitu setiap detik-detik kita adalah ujian. Siapapun yang menghina kita berarti ujian bagi kita. Kenapa kita jadi sakit hati kalau dihina? Harusnya sakit hati nggak? Hah? Jadi bingung, dan memang tenang hatinya jadi benar-benar. Ini nih teman-teman. Aduh, biar gampang. Sejam kemudian milik kita milik Allah. Berarti sejam kemudian apa yang terjadi adalah kehendak Allah. Kalau ternyata di sejam kemudian ada yang menghina kita, menyakiti kita, itu kehendak saya. Nah, terus kita sadar itu kehendak Allah, harus gimana? Sabar. Tenang nggak kalau tahu bahwa sejam kemudian itu kalau ada ujian itu dari Allah? Kalau kita tahu nih bahwa nanti sejam kemudian itu ujian dari Allah, tenang nggak? Terus kenapa kalau misalnya tiba-tiba nanti ada yang menghina kita, memutuskan apapun itu yang tadinya sudah terjalin, tiba-tiba diputuskan, kemudian kita nggak sadar itu adalah kehendak Allah, sakit nggak?
Berarti orang-orang yang sakit itu adalah orang-orang yang tidak yakin bahwa itu adalah karunia Allah, kehendak Allah ya. Sok belajar kan bahwa ternyata ya muqallibal qulub itu penting diucapkan, karena sedetik kemudian pun kita tidak pernah tahu. Anu aneh, orang lain yang update status kita yang riuh, itu aneh banget. Aslinya orang lain yang beli motor, orang lain yang cantik, kita yang kemudian riuh. Kan harusnya masya Allah udah sih deh. Orang lain beli motor baru, masya Allah gitu. Kemudian orang lain lebih cantik dari kita, masya Allah. Jangan sampai iri dengki. Nah, kalau kita jadi iri dengki berarti kita tidak sadar bahwa ternyata sedetik kemudian itu milik Allah. Padahal benar-benar sedetik kemudian pun milik Allah. Ini teman-teman ini ada yang berkehendak kan nanti putus teh pertemanan atau saling marah gitu. Ada nggak yang marah teh diniatin nanti aku mau ambek gitu? Nggak ada kan? Kalau begitu berarti perkuatlah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala. Teman-teman pernah nggak suka sama orang tua? Pernah. Cinta banget. Bisa bolak-balik kan? Pagi-pagi sayang banget karena baik banget, siang-siang jadi nggak sayang banget gitu, kesel banget. Kenapa aku terlahir dari rahimnya? Iya. Awalnya mama masya Allah makasih banget ya mama karena baik banget ya. Siang harinya ternyata entah ada apa jadi bikin benci, akhirnya jadi benci. Karena memang Allah ingin semua ini adalah ujian. Maka yang pertama ya teman-teman sok, ya muqallibal qulbi, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. 10 menit saya berbicara sudah dapat berapa kali? Sudah dapat berapa kali yang muqallibal qulubnya? Belum satu punya. Nanti perbanyak teman-teman. Pokoknya dimanapun, kapanpun, ketemu dengan siapapun, kita meminta ketenangan hati. Di antara ketenangan hati itu adalah pertolongan dari Allah. Kita tidak bisa menenangkan hati kita kecuali ditenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan keren banget ya. Allah itu baik banget. Allah itu menemani kita 24 jam. Terus menariknya itu tiba-tiba kita nangis tanpa ada alasan apapun, nangis gitu. Padahal tak tersakiti oleh siapapun. Karena memang kita sadar banget nih Allah tuh maha mengetahui, menemani kita 24 jam. Jadi kadang-kala malu sendiri. Kita meminta orang lain menemani aku, kamu jangan kemana-mana, temani aku selamanya. Nggak bisa. Nggak ada yang bisa orang menemani kita seumur hidup, nggak ada. Kamu janji ya, jangan pergi. Nggak bisa. Tetap dia akan pergi. Kalau dia nggak pergi, kita yang pergi duluan. Maka siapa yang tidak akan meninggalkan kita? Allah. Siapa yang tidak akan pernah pergi? Maka bersandarlah kepada bersandar ke uang habis. Bersandar ke orang gantengnya hilang. Kalau aku puja-puja dia dulu ganteng banget, sekarang tua banget udah. Iya. Kita setiap hari yang bertambah apa? Usia kan? Itu bertambah usia kita makin gagal, makin lemah. Terus kalau kita makin lemah, kenapa jual-jual kecantikan, kegantengan? Jual harta habis, kegantengan habis, kecantikan habis, yang nggak akan habis apa? Yang nggak akan habis apa? Ruh. Ini ruh teman-teman nggak akan pernah tua. Ruhnya nggak akan pernah tua. Makanya ada yang tua bangka tapi tetap keinginannya berdosa gitu. Iya. Ya apa ABG? Aki-aki bagi gelo.